Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Kang Su Official dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat Kang Su Official yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like, dan beri komentar positif. Dan jangan lupa juga terus dukung channel santri saya, yaitu Raden Bima Official, dengan cara like, subscribe, dan beri komentar positif, agar saya lebih bersemangat lagi membangun channel saya, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman. Malam hari ini saya akan mendatangi salah satu dukun yang terkenal keji ya, dengan keilmuan-ilmuwan santetnya yang dia miliki. Dia ini sering sekali membuat onar dengan keilmuan santetnya, menyantet seseorang tanpa ampun, bahkan tanpa dibayar pun dia mau. Ini udah menjadi hobinya atau gimana ini, saya juga nggak tahu ini. Yang jelas saya akan datangi. Jika dia mau bertobat secara baik-baik, mau meninggalkan ilmu yang selama ini dia pelajari, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau secara baik-baik, terpaksa saya harus cabut semua keilmuannya dengan segala kemampuan saya. Kita langsung aja men ya. Siap. Mana men? Yaudah, sini aja. Assalamualaikum. Ada apa kamu datang ke sini? Mbah Wongso. Ya, benar sekali. Betul, berarti tidak salah. Jadi gini Mbah, saya mendatangi sampean berdasarkan penelitian, penerawangan GPS saya kuat bahwa Mbah Wongso ini terkenal mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Benar Mbah? Benar. Jadi Mbah ini hobi bertapa atau memang setiap malam bertapa, apa hanya di malam Jumat saja ini? Setiap malam saya bertapa. Oh, setiap malam bertapa. Saya kira hanya di malam Jumat. Karena ini malam Jumat men ya? Karena ini malam Jumat, saya kira hanya di malam Jumat saja Mbah bertapa. Mbah mempelajari ilmu santet sudah berapa tahun Mbah? 7 tahun. 7 tahun. Belajar di mana? Atau dapat bertapa atau memang ada gurunya? Ada guru saya. Di mana Mbah gurunya? Ada di sana. Ada di sana. Sananya jauh nggak dari sini Mbah? Kamu nggak perlu tahu di mana guru saya. Saya sih sebenarnya pengen tahu, karena bagaimanapun juga saya pengen ketemu langsung nih dengan beliau nih. Berapa banyak muridnya guru sampean itu? Ada 6. Ada 6, termasuk Mbah Wongso ini yang keberapa ini? Saya yang ketiga. Oh, Mbah Wongso ini yang ketiga. Baik. Jadi yang 4 disebar kemana ini Mbah? Ada perlu apa kamu cari murid-murid guru saya? Ya tentunya ada perlu sih sebenarnya. Saya mendapat laporan dan berdasarkan penelitian saya juga Mbah ya, Mbah ini gemar sekali menyantet seseorang, betul nggak Mbah? Kamu tahu dari mana? Ya tahu sendiri lah, berdasarkan penelitian saya nih, bahwa di daerah sini ada dukun yang sering menyantet seseorang tanpa ampun, tapi tanpa dibayar. Benar nggak Mbah? Itu kegemaran saya mencantet orang. Oh, itu kegemaran sampean. Jadi memang hobi lah ya. Ya. Sehari tidak nyantet orang, rasanya wah. Oh, jadi panas. jadi satu hari tanpa tidak menyantet orang, tidak membunuh orang, itu rasanya apa? Panas semua badan ini. Panas. Pengen membunuh orang. Pengen membunuh orang terus. Jadi setiap hari ini ada aja nih yang Mbah santet. Mbah punya saudara, keluarga, apa ibu kandung? Ibu kandung. Yang kalau ibu kandung jelas ibu Mbah ini punya kan?
Saya tidak punya saudara. Tidak Sebatang kara di sini. Tapi saya ada kejanggalan ini, Mbah. Mbah menganut ilmu hitam ini, ilmu santet ini, menumbalkan ibu kandung sendiri. Maka dari itu saya bilang saya sebatang kara di sini. Karena ibu kandung saya sudah saya tumbalkan. Itu perjanjian apa gimana sih, Mbah? Apa memang sudah tidak ada lagi yang ditumbalkan? Maka dari itu Mbah menumbalkan ibu kandung sendiri. Itu perjanjian. Oh, itu perjanjian. Supaya saya menjadi sakti, saya menjadi hebat. Walaupun ibu kandung Mbah sendiri dia jadiin tumbal. Ya. Mbah nggak kasihan? Yang penting saya sakti di sini. Astagfirullah. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Ya sebenarnya ada perlu penting sih, Mbah. Saya yang saya sedih sih, Mbah itu menumbalkan ibu kandung sendiri. Kalau menumbalkan anak atau saudara itu udah biasa men ya. Sudah biasa, Mbah. Sudah saya sering datangin dukun-dukun yang menumbalkan anak kandung, bayi belita, bujang, gadis, istri, itu sudah banyak tuh. Tapi ini agak janggal gitu. Sampai ibu kandung Mbah sendiri pun dijadiin tumbal untuk menambah kesaktian Mbah. Coba Mbah pikir deh, Mbah. Mbah nggak mungkin dilahirkan dari batang pohon, dari batang pisang, dari batu belah, dari gunung, nggak mungkin, Mbah. Mbah keluar dilahirkan dari rahim ibu Mbah yang mengandung selama 9 bulan. Apa Mbah tega? Karena saya pengen sakti. Pengen sakti sih pengen sakti, Mbah. Kesaktian itu sebenarnya apa ya? Sifatnya sementara, Mbah. Kalau Mbah sudah mati, udah Mbah nggak sakti lagi. Saya karena tidak terima. Tidak terima gimana ini? Waktu kecil saya terlalu dihina. Oh, jadi semasa hidup Mbah lagi kecil, semasa kecilnya Mbah sering dihina. Makanya saya jadi seperti ini. Makanya Mbah jadi seperti ini. Tapi maksud saya apa ya? Kenapa enggak Mbah tega loh gitu menumbalkan ibu kandung sendiri? Karena saya pengen sakti itu tadi. Mbah nggak mungkin ada di dunia ini, Mbah, kalau nggak ada ibu kandung Mbah sendiri. Terus mau kamu apa sekarang? Tapi kalau orang tua laki Mbah jadiin tumbal apa memang sudah meninggal sebelum Mbah sakti? Sudah meninggal. Sudah meninggal? Kapan itu? Jauh nggak waktunya dari Mbah mempunyai ilmu hitam seperti ini? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Berarti selepas orang tua sampean meninggal, terus sampean 7 tahun menuntut ilmu, dan orang tua perempuan sampean jadikan tumbal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbah, saya pernah dengar ceramah ustadz bahwasanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Setan dengan ceramah-ceramah itu. Jadi Mbah ini di mana mau masuk surganya, Mbah? Sedangkan ibu kandung sendiri Mbah jadikan tumbal. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Pana Mbah, akhirat yang kekal. Mbah pasti mati. Sudah dari tadi kamu bicara di sini. Kamu ada perlu apa ke sini? Saya pengen menghentikan ritual-ritual Mbah menyantet seseorang. Kalau urusan ibu kandung yang sudah Mbah jadikan tumbal, biarkan Allah yang memberikan pengadilan seadil-adilnya kepada Mbah. Maka dari itu, saya datang ke sini untuk mengajak Mbah kembali ke jalan yang benar, tinggalkan ilmu-ilmu sesat, ilmu-ilmu setan yang selama ini Mbah pelajari, dan kembali bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Mbah sudah menumbalkan ibu kandung sendiri, urusan Mbah diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting Mbah sekarang mau bertobat. Mudah-mudahan siksaan Mbah nanti di neraka diringankan, tidak diberatkan. Tentu kau bisa mengalahkan saya. Saya tidak mau bertarung, saya tidak mau mengalahkan Mbah. Saya hanya ingin Mbah bertobat, Mbah, sebelum terlambat. Saya tidak mengerti apa yang sudahlah, biarkan yang berlalu, biarkanlah berlalu. Banyak sekali yang sudah Mbah santet, biarkan. Ibu kandung sudah diritualkan, silahkan. Nggak masalah Mbah, yang penting Mbah mau bertobat. Karena saya masih dendam di hati saya ini, masih Sama ada dendam. siapa lagi Mbah dendamnya? Mbah cuma dendam sama orang satu kan. Dulu Mbah dihina, mungkin tidak semua orang menghina Mbah.
Waktu masa kecil Mbah dihina, mungkin tidak semua orang satu kampung itu menghina Mbah. Saya tetap tidak terima. Kenapa semuanya jadi sasaran, Mbah? Itu urusan saya. Sudah jadi kebiasaan saya mencantum. Ya karena di dalam hati Mbah sudah bertengker tuh setan-setan di situ tuh. Jadi Mbah hawanya pengen membunuh orang terus. Tapi kalau dibersihkan, insya Allah Mbah akan kembali nyaman, tentram hidupnya. Bagaimana Mbah? Sekali lagi saya mengajak, lebih baik Mbah tinggalkan ritual-ritual seperti ini dan bertobat. Saya tidak mengerti tobat. Ya saya akan ajari Mbah bagaimana caranya bertobat, bagaimana caranya sholat. Saya tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Itu urusan saya. Sekarang ini jadi urusan saya Mbah. Kalau Mbah nggak mau bertobat, terpaksa saya akan cabut semua keilmuan Mbah. Dan saya akan kunci tubuh Mbah agar Mbah tidak bisa menuntut ilmu hitam lagi. Kamu belum tentu bisa mengalahkan saya. Karena saya udah paling sakti di sini. Jadi Mbah udah yang paling sakti karena sudah menumbalkan ibu kandung sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari kejahatan orang-orang yang iri, dengki, sirik, dan jolim kepada saya, termasuk Mbah. Dari tadi kamu banyak bicara. Saya habisi kamu. Baik Mbah, jangan salahkan saya jika semua keilmuan Mbah saya akan cabut secara paksa. Coba saja bila kamu mampu. Saya akan coba sekuat tenaga saya, semampu saya, karena ini adalah tugas saya, karena ini sudah dakwah saya. Cara kamu. Akan saya bikin mati kamu. Bagaimana Mbah? Saya tetap akan mengajak Mbah kembali ke jalan yang benar, kembali ke perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun juga Mbah sama saya sama manusia juga. Mbah bisa seperti ini karena sudah banyak sekali setan yang ada dalam diri Mbah. Saya akan tetap seperti ini selamanya. Saya sudah dendam sama semua. Hilangkan dendam itu Mbah. Dendam itu membawa celaka karena diikuti hawa nafsu setan. Saya tidak peduli. Kamu datang dari mana? Saya datang dari rumah saya. Ia mau ke sini. Berani-beraninya kamu datang ke sini.
saya berani datang ke sini karena ini sudah tugas saya, sudah saya katakan di awal tadi. Karena ini dakwah saya. Jadi saya akan datangi dimanapun dukun-dukun yang sangat-sangat meresahkan, saya akan datangi. Sirtun jemput aruman sabar singkat. Ulah sudi gawe maring badan. Ya isu menjalani perintah sang Rasul. Sirah bantan dan dengkul lemah dada kepala antara. Ayo Mbah, lebih baik Mbah bertobat. Percuma Mbah hidup di dunia ini hanya sementara Mbah. Saya akan tetap mengajak Mbah dengan rendah hati agar Mbah kembali ke jalan yang benar, ke perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan pernah bertobat. Saya tidak akan pernah mengikuti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad waswili zalimin bizalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbah, lebih baik bertobat Mbah. Mbah Wongso ini saya tahu orang baik. Mbah jahat hanya karena dendam, karena Mbah sudah merasa dihina waktu kecilnya. Jika Mbah hilangkan semua itu, Mbah pasti menjadi orang yang baik. Dan manfaatkan ilmu-ilmu Mbah selama ini untuk menolong orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Jangan dijadikan hobi untuk membunuh seseorang, Mbah. Itu sudah menjadi kesenangan saya. Ya tinggalkan Mbah. Kesenangan Mbah ini sangat-sangat merugikan orang. Berapa banyak orang yang telah Mbah bunuh melalui ilmu-ilmu santet yang Mbah pelajari selama ini. Biar orang-orang itu merasakan apa yang saya rasakan waktu kecil. Tidak seperti itu Mbah caranya. Yang menghina Mbah waktu kecil mungkin hanya 1, 2, 3 orang. Kenapa semua orang Mbah jadikan lampiasan? Saya tidak peduli. Jadikan pelampiasan dendam Mbah. Penting mereka itu harus merasakan apa yang saya rasakan. Saya akan membuat Mbah merasakan seperti apa-apa yang mereka rasakan selama ini yang telah Mbah santet orang-orang yang di jauh sana. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hamba. Mbah, itu belum seberapa Mbah. Itu hanya masih peringatan Mbah. Itu baru peringatan Mbah. Ayo sekali lagi, saya tetap mengajak Mbah bertobat. Jangan sampai kesabaran saya habis. Sudah saya katakan, jika kesabaran saya habis, saya akan cabut semua keilmuan Mbah. Dan Mbah akan merasakan kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai kapan Mbah? Katakan sampai kapan Mbah tidak mau bertobat, hah? Sampai mati. Saya pengen tahu kesombongan Mbah nyampe di mana, hah? Saya pengen Mbah merasakan apa yang orang-orang rasakan selama ini yang telah Mbah membuat
yang telah Mbah santet. Nah, bagaimana rasanya? Ah, Mbah tusuk matanya, Mbah tusuk perutnya. Bagaimana Mbah? Apa Mbah mau saya bakar hidup-hidup? Hah? Lebih baik mati. Lebih baik mati. Pada harus mengikuti apa Akan saya bakar Mbah hidup-hidup. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sakit Mbah? Mbah nggak lihat api ini segede-gedenya. Ini mau membakar Mbah ini Mbah. Saya akan tinggalkan Mbah dan akan saya bakar hidup-hidup. Bagaimana? Tidak akan menyesal Mbah. Saya akan kunci. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbah akan sembuh jika Mbah bertobat. Tapi Mbah tidak bertobat, Mbah tidak akan sembuh selamanya. Oh ya sahabat-sahabatku, biarkan dia seperti ini. Nanti saya akan bakar dia. Terima kasih sahabat-sahabatku atas bantuan doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku semuanya. Ini adalah Mbah Wongso yang selama ini gemar sekali menyantet seseorang tanpa ampun dengan keilmuan-keilmuan santetnya. Ini udah saya kunci, dia akan sembuh jika dia mau bertobat. Bahkan ibu kandungnya pun sudah dijadikan tumbal. Terima kasih sahabat-sahabatku. Bagi sahabat-sahabatku yang membutuhkan pengobatan medis baik non medis, pesanan jamu ruqyah, garam ruqyah, raja kesuri, pengelarisan usaha dan yang lain-lain, silahkan hubungi langsung di via WhatsApp saya di 0813 6634 6120. Men, bantu saya men, kita kumpulin ini men. Kamu patiin dulu aja men. Biar kita kelilingin api, biar dia tobat merasakan panasnya api. Sebelum api neraka biar dia merasakan api dunia dulu. Kita kelilingin pakai api. Tutup dulu aja men, bantu saya dulu men.